Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Setelah kemarin kita pelajari tentang ikatan ion, lalu ikatan kovalen ya. Ada 3 macam ikatan kovalen, itu kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan ada 4 ya. Ada satu lagi adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ikatan logam. Jadi kalau kemarin ikatan ion itu adalah ikatan antara unsur logam dan non logam, lalu kovalen ada non logam dengan non logam. Nah, lalu ada bagaimana sih ketika kita bicara tentang logam gitu ya. Hanya logam aja itu ada ternyata ikatannya. Nah, sebenarnya ikatan logam ini bisa didefinisikan sebagai ikatan yang terbentuk antar atom logam ya. Tapi sebenarnya tidak ada ikatan ya, sama seperti ikatan kovalen dan ikatan ion, tidak betul-betul ada ikatan di dalam ini gitu. Jadi kalau di dalam ikatan logam ya, ini namanya adalah model lautan elektron. Ya, ini digambarkan seperti ini. Ini adalah model lautan elektron ya, si elektron model kalau bahasa Inggrisnya. Ini model lautan elektron. Ini adalah elektron yang terdapat dalam logam, bergerak bebas dan tidak terikat pada ion positif manapun. Ya, jadi biasanya kan ada satu atom, ada muatan positif lalu dikelilingi oleh elektron-elektron gitu ya. Nah, tapi kalau di ikatan logam itu ikatannya tuh dia nggak ada elektron yang betul-betul terikat pada inti atom manapun gitu. Jadi muatan positifnya tersusun rapi, lalu sisanya adalah elektron yang bergerak bebas di antara muatan-muatan positif tersebut gitu. Nah, ini adalah model lautan elektron. Jadi ketika kita bahas tentang ikatan logam, yang kita bahas adalah model lautan elektron. Nah, model lautan elektron ini yang nanti akan menjelaskan ya, memberikan kita penjelasan kenapa logam memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat logam kita sebenarnya bisa kalian pasti sudah tahu gitu, tapi nanti akan saya jelaskan lagi. Itu biasanya ternyata itu sifat ikatan logam gitu ya. Oke, lalu kalau di model lautan elektron ini, elektronnya mengalami delokalisasi. Ini adalah kata kunci untuk ikatan logam ya, delokalisasi. Apa yang dimaksud dengan delokalisasi ini ya? Ini adalah elektron yang terdapat dalam logam bergerak bebas dan tidak terikat pada ion positif manapun. Ya, jadi ya elektron-elektron ini mengalami delokalisasi. Ya, jadi ini adalah model lautan elektron. Ini ada susunan atom-atom logam ya. Susunan ion-ion logam, ion positifnya logam. Ya, yang dikelilingi oleh elektron yang terdelokalisasi. Ini adalah model lautan elektron. Nah, model lautan elektron ini yang memberikan penjelasan tentang sifat-sifat khas logam. Ya, kalau kalian pernah lihat, pasti kalian pernah lihat ada besi, lalu ada macam-macam ya logam di sekitar kita, ada emas, ada raksa, itu semua logam. Nah, ini rata-rata memiliki sifat ini yang sama, memiliki titik leleh yang tinggi. Lalu logam ini adalah penghantar listrik atau konduktor listrik yang baik, lalu juga sebagai penghantar panas yang baik, dan dapat ditempa dan ditarik. Nah, ini nanti akan saya jelaskan per poin kenapa logam memiliki sifat-sifat ini ya. Jadi kalian harus dicatat baik-baik. Ini adalah sifat khas logam. Yang pertama, memiliki titik leleh tinggi, lalu memiliki sifat sebagai penghantar listrik atau konduktor listrik yang baik, sebagai juga konduktor panas yang baik, dan dapat ditempa dan ditarik. Oke, kita masuk ke penjelasan masing-masing poin ya. Yang pertama adalah memiliki titik leleh yang tinggi. Itu penjelasannya ada di gambar ini ya. Hampir semua logam memiliki titik leleh yang tinggi. Karena untuk memutuskan ikatan logam diperlukan energi yang sangat besar gitu. Makanya di suhu cuman 100 atau 200 derajat Celcius ya, besi tidak akan meleleh gitu. Makanya kita bisa pakai besi itu sebagai bahan untuk oven ya. Ibu kalian kalau punya oven di rumah, itu bahannya pasti dari besi atau dari logam ya, aluminium juga bisa. Itu ada atau stainless steel, itu baja aluminium ya. Itu butuh energi yang besar untuk memutuskan ikatan logamnya, maka memiliki titik leleh yang tinggi. Namun ada beberapa pengecualian ya. Natrium ya, Na itu meleleh pada suhu 98 derajat Celcius, dan merkuri meleleh pada suhu min 39 derajat Celcius.
Yang merkuri kalau kalian tahu nama yang biasa kalian kenal adalah raksa. Itu sebagai isi dari termometer ya. Atau nama lainnya adalah quicksilver kalau kalian pernah dengar nih. Seperti ini yang ada di gambar, ini adalah merkuri. Titik lelehnya minus 39 derajat Celcius. Makanya kenapa dalam suhu ruang ya, satu-satunya logam yang dalam bentuk cair hanyalah merkuri atau raksa ya. Ini simbolnya Hg, nomor atomnya 80. Ini raksa. Dalam suhu ruang satu-satunya logam yang berbentuk cair adalah merkuri. Oke, ini memiliki titik leleh yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, penghantar atau konduktor panas yang baik ya. Kenapa logam bisa menjadi penghantar panas yang baik gitu? Karena ini ya bisa kalian lihat di sini. Nah, ini kenapa nih elektron-elektron yang terdelokalisasi di sekitar ion-ion positif logam ini dia bergeraknya sangat cepat. Karena elektron bebas dapat mengambil energi panas yang membuat mereka bergerak menjadi lebih cepat. Ketika energinya bertambah, otomatis mereka jadi lebih lincah. Mereka jadi lebih mudah bergerak-gerak. Nah, elektron bebas inilah yang dengan cepat mengalirkan panas melalui struktur logam. Jadi, kenapa kalian kalau misalnya masak nih ya, kalian pakai sendok, kalian aduk. Misal kalian bikin mie instan, kalian aduk pakai sendok. Kalau terus-terusan kalian taruh sendoknya di air panas, itu kalian lama-lama akan merasakan panas. Karena panas yang dari air tadi itu akan mengalir melalui sendok ke tangan kalian. Akhirnya berasa, oh waduh, panas gitu. Ya, itu yang menyebabkan logam menjadi penghantar panas yang baik gitu. Karena elektron-elektron ini nih, elektron yang terdelokalisasi bisa menyerap energi panas dari luar, lalu menyebar dari ujung ke ujung logam lagi. Tuh pasti kan ada ujung, ada pangkalnya ya, logam kayak sendok, dari ujung yang untuk nyuap itu sampai ujung yang untuk kalian megang. Itu kan elektronnya akan mengalir. Kenapa bisa mengalir? Kenapa panasnya bisa mengalir? Karena ada elektron ini. Oke, ini sudah 2 sifat ya, tinggal 2 sifat lagi kita selesaikan. Oke, sifat yang ketiga, sebagai konduktor listrik yang baik. Nah, listrik itu sendiri adalah elektron yang bergerak. Kalau kalian lihat ilustrasinya di sini ya, ini elektron masuk bergerak. Nah, elektronnya ini yang terdelokalisasi, ini bergerak terus. Ya, jadi elektron dapat bergerak dan mengalirkan muatan melalui kisi logam ketika ada tegangan yang melewati logam. Jadi ketika ada tegangan masuk nih, ini elektronnya pindah gerak. Nah, ini yang menyebabkan suatu logam menjadi konduktor listrik yang baik. Jadi listrik itu kan sebenarnya ya adalah muatan yang bergerak, kayak elektron yang bergerak, elektron yang berpindah. Kenapa akhirnya bisa kita kesetrum adalah karena ada loncatan elektron di situ. Nah, ini si ilustrasinya seperti ini. Jadi elektron masuk, lewat di logam, keluar, masuk, lewat di logam, keluar. Ini yang menyebabkan logam menjadi penghantar atau konduktor listrik yang baik. Lalu ini ada tambahan info ya, sebenarnya logam dengan daya konduktivitas paling baik itu adalah perak. Nah, tembaga itu di bawahnya. Jadi daya konduktivitas tembaga itu persis di bawahnya perak. Jadi nomor 2 itu tembaga. Nah, tapi kenapa akhirnya di dalam kabel ya, kalau kalian buka kabel itu kan plastik ya rata-rata atau karet, karena itu supaya isolator, supaya kita nggak kesetrum ketika kita memegang kabelnya. Sedangkan kalau kalian buka kabel itu ada kabel lagi yang tipis, itu adalah tembaga ya, sebagai konduktornya itu adalah tembaga. Kenapa tembaga yang dipakai gitu kan? Padahal yang paling baik konduktivitasnya adalah perak. Nah, karena tembaga itu harganya lebih murah daripada perak. Tuh ya. Makanya kenapa tembaga yang dipakai sebagai kabel. Nah, yang terakhir ini logam dapat ditempa dan ditarik ya. Maleabel itu bisa ditempa, bisa diubah-ubah bentuknya. Sedangkan kalau ditarik itu bisa dijadikan kabel. Nah, ini karena model lautan elektron yang memungkinkan lapisan-lapisan logam dapat bergeser tanpa memutus ikatan logam. Nah, ini ya kalian bisa lihat lagi nanti ilustrasinya. Ini di video ini silakan kalian ulang. Ini sangat menjelaskan sifat-sifat logam. Gitu. Oke, ini aja sifat-sifat logam. Selanjutnya kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan ditulis di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.